Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke bro, kembali lagi di channel SRN Tutorial. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial, yaitu cara membuat adaptor 12 volt menggunakan trapo non CT. Ini untuk traponya saya menggunakan trapo 1 ampere 0 atau non CT atau trapo engkal. Nanti untuk bahan-bahannya akan saya cantumkan juga di deskripsi video ini. Jadi buat teman-teman untuk bahannya silahkan cek di deskripsi video ini. Untuk elko-nya saya menggunakan yang 2200 mikro 50 volt untuk voltase elko-nya. Untuk diodanya saya memakai 4 buah dioda biasa atau dioda silikon. Untuk ampernya saya menggunakan yang 1 ampere. Kodenya ini 4007. Teman-teman juga bisa menggunakan yang kode 4002 atau teman-teman juga bisa menggunakan ampere dioda di atas ampere traponya. Misalkan ini kan memakai traponya 1 ampere, teman-teman bisa menggunakan yang 2 ampere atau 3 ampere, 5 ampere juga bisa. Jadi penggunaan ampere dioda di atas ampere traponya lebih bagus, jadi lebih tahan panas. Kita siapkan juga kapasitor MKP 100 nano atau 0,1 mikro, voltasenya 275 volt AC, dan juga kabel rakit 2 warna ini secukupnya. Kita juga kasih LED indikator ya. Ini saya memakai LED indikator RGB dan 1 buah resistor nilai 1K, dan kita siapkan juga IC regulator 7812. Untuk IC regulator ini sebagai penurun atau penstabil tegangan biar nanti untuk outputnya pas menjadi 12 volt. Nah oke, kita langsung aja ke tutorialnya. Sekarang kita perhatikan dulu untuk kaki dioda ini, jangan sampai salah karena untuk kaki dioda ini ada kaki anoda dan kaki katoda. Nah untuk kaki katoda itu yang atas ini. Nah di bodi diodanya ada gelang putihnya, ini untuk kaki katoda, dan untuk kaki anoda ini yang bawah. Jadi di bodi diodanya itu tidak ada gelang putihnya. Untuk kaki anoda, pertama-tama kita susun dulu, kita sambungkan atau kita gabungkan antara kaki katoda dan katoda yang ada gelang putihnya. Nah ini yang kaki katoda yang ada gelang putihnya kita gabungkan. Ini diputar aja untuk kaki diodanya. Nah oke, seperti ini. Ini untuk kaki katoda dioda yang ada gelang putihnya digabungkan. Nah sekarang kita gabungkan untuk dioda ini yang 2 lagi. Untuk kaki anoda dan anoda dioda yang tidak ada gelang putihnya. Nah ini tidak ada gelang putihnya. Kedua-duanya digabungkan seperti tadi. Nah oke. Nah oke bro, seperti ini ya. Jadi untuk kaki anoda dioda yang tidak ada gelang putihnya ini digabungkan. Nah oke, sekarang kita gabungkan keempat ujung dioda ini. Ini kita gabungkan lagi seperti ini. Ini bisa bolak-balik ya. Nah seperti ini, gak masalah. Nah sekarang kita kasih timah ini untuk semua kaki dioda yang kita gabungkan tadi. Ini untuk ujung-ujungnya kita kasih timah biar kuat. Nah oke bro, seperti ini ya. Untuk kaki katoda dan katoda dioda yang di bodinya ada gelang putihnya ini, nantinya ini untuk output positif. Nah yang sebelah kiri ini kaki anoda dioda dan anoda dioda yang polos yang tidak ada gelang putihnya ini nantinya untuk output negatif. Nah yang 2 ini atas dan bawah ini untuk inputnya yang nantinya tersambung ke traponya. Nah sekarang kita pasang untuk elko 2200 mikro 50 volt. Nah ini akan saya posisikan seperti ini. Ini tinggal dikasih timah aja. Nah oke bro, seperti ini ya. Nah nanti untuk output PSU yang positifnya, nah di elko positif ini. Nah di sini. Nah untuk output negatif atau ground dari PSU ini di elko yang kaki negatif ini. Nah ini untuk yang 2 ini, yang atas dan bawah ini untuk inputnya yang tersambung ke traponya. Ini teman-teman bisa sambungkan yang atas ke 0. Nah ini ketegangannya.
karena untuk trafonya menggunakan trafo non CT, atau bisa juga dibalik ya, yang bawah jadi ke 0, yang atas jadi ketegangannya. Nah, ini akan saya pasang seperti ini. Nah, yang atas ke 0 dari trafo. Nah, yang bawahnya ini, yang ini ketegangannya akan saya ambil tegangan 12, atau pengambilan tegangannya bisa ke 15 volt, 18 volt. Tinggal disesuaikan aja untuk pengambilan tegangannya sesuai dengan keperluan tegangan outputnya. Untuk setiap tutorial saya sengaja di zoom ya, biar yang baru belajar bisa terlihat, biar kelihatan jelas. Nah, ini ke 0. Nah, satu lagi yang ini tinggal disambungkan ke tegangan 12 voltnya. Nah, ini saya pergunakan kabel untuk penyambungan dari titik ini ke tegangan 12 volt dari trafonya. Oke. Nah, oke. Nah, sekarang kita tinggal pasang untuk kapasitor MKP 100 nano 275 volt AC ini, atau setara dengan 100 nanofarad atau 104J. Nah, untuk kapasitor ini, untuk pemasangannya ini bisa bolak-balik karena tidak ada polaritasnya. Untuk kedua kaki kapasitor ini tersambung di output PSU-nya di positif dan ground, atau positif dan negatif. Jadi terpasang di dua titik ini. Nah, di sini ya. Nah, oke. Seperti ini ya. Nah, sekarang kita pasang untuk LED indikatornya. Berhubung ini saya menggunakan LED RGB ya. Jadi untuk LED RGB itu wajib dipasang di tegangan DC. Kalau dipasang di tegangan AC, misalkan mengambil di 0 dan 12 volt dari trafonya. Jadi ini si LED RGB-nya itu tidak akan berkedip ya. Tidak akan berubah warna untuk lampu LED-nya. Jadi cuma menyala warna merah aja. Nah, untuk yang kaki positif LED itu, ini yang panjang kakinya. Nah, yang negatif yang pendek. Nah, yang positif ini yang panjang tersambung ke output PSU positif atau DLCO plus. Nah, di sini. Dan untuk kaki negatif LED ini yang pendek ini tersambung di output negatif atau ground dari LCO ini. Nah, di sini. Nah, untuk kaki positif LED, kaki yang panjang ini kita kasih resistor 1K dulu. Nah, seperti ini diserikan ya dengan resistor 1K. Nah, yang kaki negatifnya ke negatif LCO, yang positifnya. Nah, ini setelah dikasih resistor 1K, ini ujung resistornya tinggal disambungkan ke positif LCO ke sini. Nah, oke, ini seperti ini ya. Sekarang kita pasang ini untuk kabel AC-nya. Kita akan melakukan pengukuran tegangan. Jadi kita akan mengukur dulu tegangan dari adaptor 12 volt ini. Jika sebelum memakai IC regulator 7812 ini, untuk kabel AC-nya ini tersambung ke 0 dan 220 dari primer trafo. Nah, oke, ini untuk LED-nya sudah menyala ya. Nah, untuk warna LED-nya ini kedip-kedip ya, berubah untuk warna LED-nya. Nah, biru, merah, hijau, berwarna-warni ini untuk lampu LED-nya. Nah, oke. Nah, kita ukur ini untuk tegangan outputnya. Nah, yang negatif ini di kaki negatif LCO. Nah, yang positifnya, output positif ini di kaki positif LCO. Nah, ini untuk tegangan outputnya kurang lebih 14 volt lebihan ya. Karena belum dikasih IC regulator 7812, belum distabilkan ya. Sekarang kita pasang untuk IC regulatornya. Untuk IC regulator ini kita perhatikan dulu. Nah, yang sebelah kiri untuk input, yang tengah untuk ground. Nah, untuk kaki yang sebelah kanannya ini untuk outputnya. Untuk kaki input IC regulator, kaki yang sebelah kiri ini kita sambungkan ke output PSU yang positif
atau di elko plus ini. Nah, di sini. Dan tersambung juga ke kaki katoda dan katoda dioda yang ada gelang putihnya. Oke. Nah, untuk yang kaki tengah IC regulatornya, ini tersambung ke kaki negatif elko ke sini. Atau tersambung juga ke kaki anoda dan anoda dioda yang tidak ada gelang putihnya. Nah, ini saya posisikan di sini, oke. Dan untuk kaki tengah IC regulator ini tersambung ke output PSU yang negatif atau ground. Nah, ke elko negatif ini dari sini, oke. Nah, ini saya pergunakan kabel. Nah, oke. Nah, ini untuk output positifnya diambil dari kaki yang sebelah kanan IC regulator. Nah, di sini. Nah, ini saya pasang kabel satu lagi. Ini untuk output ground atau negatif. Ini tersambung di kaki tengah IC regulator atau bisa mengambil di elko negatif. Nah, di sini. Karena satu jalur ya dari sini ke sini. Kita ukur lagi ini untuk tegangannya. Nah, saya tancapin dulu untuk stekernya. Lampu LED-nya nyala ya, berubah-ubah untuk warnanya. Nah, ini yang negatif dari APO. Nah, ke kaki tengah IC regulator. Nah, yang positifnya ini dari APO ke kaki yang sebelah kanan IC regulator atau kaki output. Nah, ini bro untuk tegangannya. Sekarang udah pas ya, menjadi 12 volan. Nah, 12,2 volt DC. Untuk tegangan sebelum melewati IC regulator, nah kita tempatkan di kaki yang sebelah kiri IC regulator atau kaki input. Nah, ini untuk tegangannya 14 volt ya. Sebelum distabilkan, nah setelah melalui IC regulator, ini menjadi 12 volt ya. Nah, oke, mungkin sekian untuk tutorial kali ini, cara perakitan adaptor 12 volt DC menggunakan trafo non CT. Semoga video ini dapat bermanfaat buat teman-teman semuanya. Oke, sampai ketemu di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.